Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel 45 Kreatif bersama saya Sigit. Kali ini saya akan coba review mobil SUV masih dari Amerika. Yang mobil ini banyak digemari, namun juga banyak ditakuti. Kenapa banyak ditakuti? Konon katanya rada dia bilang mesinnya rada rewel. Kali ini kita akan bahas kekurangan dan kelebihannya. Oke? Ini dia mobilnya. Chevrolet Captiva. Kebetulan yang akan saya review kali ini adalah Chevrolet Captiva tahun 2011 dengan tipe tertinggi AWD. Mobil SUV ini kalau kita lihat kalau kata orang kekar, gagah ya mobilnya ya, laki banget. Saya suka sama model mobil ini. Captiva pertama kali keluar di Indonesia itu di 2007 dengan mesin bensin 2400 bensin. Varian dieselnya keluar di 2008 varian ada bensin dan diesel. Dia kalau untuk bensinnya ada manual, transmisinya ada matic. Kalau untuk dieselnya hanya matic saja. Di tahun 2011 keluarlah model ini yang disebut dengan facelift, dengan muka depan yang berbeda, dengan grillnya di sini terbagi dua besar. Ini mulai keluar 2011 sampai dengan 2015 bentuknya hampir sama seperti ini. Hanya perbedaannya di 2014 lampu belakangnya dia udah beda. Begitu 2016 yang keluar terakhir Captiva itu dia lebih sporty, grill di sininya garis-garis. Pada kesempatan kali ini saya akan coba bahas Captiva 2011 AWD. Untuk mobil ini 2011 AWD sampai dengan 2013 AWD itu mobilnya menurut saya tidak terlalu banyak. Kalau tipe yang sebelum facelift itu AWD-nya banyak berkeliaran, namun untuk tipe yang ini yang di 2011 sampai 2013 menurut saya sedikit. Mau lihat perbedaannya antara yang AWD dan tidak? Oke, kita bahas sekarang mulai dari eksterior. Oke. Sekarang kita coba bahas perbedaan antara tipe AWD dan tipe FL ya. Secara kasat mata kita bisa lihat di bagian depan yang nampak jelas adalah bagian fog lamp dia ada chrome ya di sini, covernya chrome. Bempernya dia ada two tone, di sini ada abu. Dan kalau lampu ini sudah proyektor. Secara depan itu saja ya perbedaannya, karena grillnya sama, yang lain ini juga sama, hanya yang membedakan hanya itu saja, cover fog lamp dia chrome, dan ini depannya dia ini ada garnish warna ini silver ya, silver tua seperti itu. Untuk bagian samping nampak jelas perbedaannya adalah over fender ini satu warna ya kalau untuk yang AWD. Kalau yang FL dia two tone, biasanya hitam atau abu ya. Jadi dia ada two tone. Kalau yang AWD ini satu warna semuanya sampai dengan ke belakang. Pintu pun ini dia chrome, dan list bodi sini dia chrome. Ini list kaca sini, pintu sini chrome. Yang paling mencolok dari velg berbeda. Velg ini ringnya 18, motif velgnya begini, dia palang 7. Kalau yang FL biasa, itu kalau nggak salah palang 9, dia lebih kecil-kecil dan ringnya ukurannya 17. Untuk bagian sampingnya, di sini ada garis tegas ke belakang.
Kelihatan mobilnya sporty ya, kalau menurut saya sih sporty gitu, car. Terus kalau yang lain sama, di sini ada roof rail. Di tipe FL pun sama, ada roof railnya ya. Di bagian belakang tidak ada yang jauh berbeda ya. Lampunya putih, ini hampir sama. FL pun ada yang menggunakan lampu ini. Di sini ada bacaan AWD. Hanya yang membedakan mungkin yang nampaknya ini aja, bempernya two tone sama seperti depan. Jadi ada warna putih dan abu, sama seperti di bagian depan. Dan di tahun facelift ini masih kita masih buka ininya, kaca ini masih bisa terbuka. Kalau tidak salah tahun 2014 atau 15 ini udah nggak bisa. Ini masih kita bisa buka seperti ini. Jadi kalau kita mau ambil barang, kita nggak usah buka bagasinya semuanya, tapi kita cukup ambil dari sini bisa. Kalau secara fisik secara tampilan eksterior sih itu saja sih yang berbeda. Cuman yang membedakan jauh varian AWD ini dengan FL adalah fitur dan interiornya. Ayo sekarang kita lihat interiornya supaya kita bisa membedakan. Come on. Oke, kita sudah masuk ke dalam kabin. Yang pertama kali saya rasain begitu masuk kabin ini adalah mobil yang enak ya, yang mewah. Menurut saya sih mewah ya. Dashboardnya juga dilapisi sama bahan kulit yang kuat, tidak gampang pudar gitu. Dashboardnya dia masih speedometernya masih analog, dengan di tengah ada MID. Di atas MID ini kita bisa nyimpen barang dengan speaker bagian sini. Dashboardnya enak. Di sini ada laci besar yang nampak mencolok dari mobil ini. Tipe AWD ini adalah satu listnya ini dia karbon. Kalau yang model FL biasa itu kalau nggak warna, dia satu warna, kalau nggak abu itu hitam biasanya. Ini kita joknya kulit dan warnanya abu. Dan untuk bagian supir dia sudah electric seat, sehingga kenyamanan di mobil ini untuk sang supir juga diperhatikan ya, seperti itu. Perbedaan yang lain, fitur yang melimpah. Nah, ini pembahasan fitur ini rada panjang nih, tapi saya akan coba bahas satu-satu deh. Untuk bagian speedometer dulu kita bahas ya. Kalau speedometer tidak ada yang berbeda ya, bentuknya sama, di analog. Ini MID di sebelah sini juga nggak jauh tidak berbeda dengan tipe yang FL. Mulai terjadi perbedaan di setir. Dia setirnya ada di sini ada fitur cruise control. Sebelah kanan ini ada cruise control, dan juga untuk fan speed AC di sebelah sini. Dan untuk pengaturan AC ya, untuk bisa ke badan, ke kaki ya. Jadi fan dan pengaturan angin di sini ada. Sebelah kirinya dia pakai audio control untuk menyambungkan ke tape ya. Di sebelah sini ada electric mirror dan retract ya. Dia sudah retract, electric mirror. Nah, di tombol sebelah sini dia bisa dibuka seperti ini. Nah, yang bagian dalam ini untuk keterangan bukan keterangan ya, untuk redup atau tidaknya atau terangnya untuk indikator speedometer dan bagian kabin. Ini kita bisa atur di sini. Dan bagian luar yang ini ada tulisan 0123, ini untuk mengatur lampu. Apabila lampunya yang bagian headlampnya kita terlalu atas atau terlalu bawah, kita bisa kontrol untuk bisa dikebawahin atau dikeatasin. Lanjut ke bagian sebelah sini di bawah MID ya. Ini sama, ada rear AC, lampu hazard di ujung kiri. Yang menariknya mobil ini kalau AWD udah ada ESC ya, Electronic Stability Control, dan hill descent control gitu, HDC.
Nah, di sini ada jam. Nah, HDC ini menarik fitur ini. Nggak banyak orang pasang produk mobil-mobil pasang untuk fitur ini. Ini berguna pada saat kita melewati jalan turunan yang sangat curam. Kita pasang fitur ini, kita pencet, mobil ini akan kayak menahan lajunya, seperti mengerem. Kecepatannya di bawah, kalau nggak kata saya sih, menurut saya waktu itu 10 km per jam. Dia pelan sekali pada saat udah, jadi pengereman kita tidak terlalu memakan pengereman yang sangat luar biasa. Jadi kita hanya bantu dengan pengereman sedikit-sedikit. Fitur ini untuk jalanan turun yang tajam. Kalau ISC ya sama ya, pada saat dia ban slip, pada saat jalan basah, itu standar ada di mobil-mobil Jepang pun sudah ada. Itu yang menarik menurut saya, ada hill descent control. Untuk tombol AC standar ya. Ini di sini ada fan, terus AC. Ini sama seperti model-model FL lainnya. Di sini ada eco. Dan ini sudah memang FL pun sama ya, kita sudah elektrik untuk brake ya, rem tangannya sudah elektrik, sehingga lebih memudahkan kita untuk tarik rem tangan ya. Memang terkadang kalau yang belum biasa kagok, tapi kalau sudah terbiasa ini enak ya. Menurut saya sih lebih enak yang elektrik. Kalau kita untuk penggunaan mobil kita sehari-hari, ini lebih enak yang elektrik. Di fitur lampu, mobil ini sudah memiliki fitur lampu auto. Jadi dia pada saat gelap dia akan nyala sendiri lampunya. Jadi dia sudah bisa menyesuaikan. Dan di wiper pun sama, dia ada fitur auto, sehingga apabila kacanya sudah terasa banyak air, dia akan jalan sendiri. Itu tidak ditemui di tipe yang FL yang biasa ya. Itu hanya fitur-fitur yang saya sebutkan tadi, itu di AWD ya, yang tipe yang paling tinggi ya. Yang menarik menurut saya, ini mobil memiliki safety yang sangat bagus. Airbagnya ada di setir satu, bagian penumpang satu, pilar A sudah ada airbag juga kiri kanan, pilar B ada airbag, sampai pilar C dia ada airbag, total airbag ada 8. Terlihat ya, mobil ini memang sangat mengutamakan safety untuk penggunanya. Perbedaan satu lagi, di sini ada fitur airbagnya itu bisa dimatikan di sini. Dia ada tombol on atau off, kita tinggal puter. Ini airbagnya bisa mati, dan ada di sini nih. Ini fitur airbagnya di sini ada. Di tipe FL ini nggak ada. Kita bisa lihat tuh, dia nyala. Jadi tapi ini bisa dimatikan di sini. Kalau di tipe yang FL itu nggak ada. Itu salah satu perbedaan yang menurut saya sangat mencolok ya, dibandingkan dengan tipe yang FL. Kalau secara ini sih sama saja ya. Pintu sama saja, hanya ada speaker di sini, Twitter ya. Knobnya juga yang gini-gini, lain-lainnya sama. Beralih ke tengah, kabin tengahnya, nyaman ya. Ini tempat duduk penumpang jauh, kita nggak mentok. Ini untuk sandarannya, ini bisa dia tidak bisa tegak dan bisa tidak, ini bisa di setel. Nah, kita bisa sambil sedikit rebahan. Dan headrestnya unik ya. Ini saya contohin yang depan saja. Dia ada 3 untuk maju ke depan agar kepala kita bisa tersangga dengan baik. 1, 2, 3. Dia maju di depan sehingga tersangga dengan baik kepala kita. Itu untuk bagian tengah. Untuk seat belt 1, 2, 3, 4, di tengah 1, di sini 5, di belakang ada, sehingga total seat belt ada 7 seater, 7 seat belt. Safety kan mobilnya. Di sini ada ini power outlet ya. Di sini ada. Ya, kalau menurut saya sih jadi penumpang enak ya. Untuk kabin kedua ini, tengah ini nyaman.
Ini juga bisa kita ada armrest, bisa jadi cup holder di sini, bisa jadi armrest juga. Kalau menurut saya untuk jadi penumpang nilainya 9. Enak, nyaman. Kita langsung ke, saya akan bahas bagian belakangnya langsung. Cara membuka jok ini, jadi ada caranya. Dia ada tuas di sebelah sini. Ini harus sekaligus. Dia akan terangkat. Kalau nggak sekaligus, dia nggak akan terangkat ininya. Banyak orang yang terkadang naiknya jadi loncat gitu. Kalau nggak paham akan cara bukanya. Jadi dia harus sekaligus. Truk. Jadi dia bukanya sekaligus kayak gitu. Oke, kita ke bagian belakang. Saya coba masuk. Masuk ke kabin belakang. Waduh, memang ini salah satu kurangnya ya menurut saya. Kabin belakangnya sempit, tidak seperti kompetitornya ya. Memang kesannya sedikit dipaksakan untuk kabin belakang. Ya, menurut saya sih kabin belakang cocoknya untuk anak-anak yang umur mungkin masih di bawah 10 tahun, 10 tahun. Kalau saya untuk ukuran saya sama, ini sempit, kurang nyaman di belakang. Dan juga mungkin AC yang ada posisinya ada di sebelah sini. Ini lumayan nih, bisa masuk angin ini. Kalau disembur AC begini ya, itu mungkin salah satu menurut saya sih kurangnya ini mobil ya. Harusnya double blowernya sih pengennya gitu, ada di atas. Ini kebetulan ada di samping dengan satu cup holder ya di belakang. Dan ada juga power outlet ya. Di bagian sini juga ada power outlet. Ya, belakangnya seperti itu, kurang nyaman. Menurut saya sih kurang nyaman untuk orang dewasa ya. Kesannya lebih kesan dipaksakan. Jadi memang ini mobil ya enaknya ya kita orang-orang dewasa duduknya di kabin depan sama kabin tengah. Kalau untuk belakang kurang begitu nyaman. Untuk kabin bagasi kita buka ya. Nah, ini bisa dilipat. Kalau dilipat dia bisa rata ya, bisa nyimpen barang banyak di sini. Di sini juga ada bagasi kecil untuk nyimpan barang-barang agar tidak berantakan. Kabinnya cukup besar ya untuk kalau untuk nyimpan barang cukup besar. Yang lain-lain sih perbedaannya ya sama lah dengan FL. Kita coba cek bagian mesinnya. Wes. Kalau mesin untuk tipe AWD ini tidak jauh berbeda dengan tipe FL, hampir sama. Hanya yang membedakannya dia ya AWD ya. Dia ada transfer case. Untuk mesin ini VCDI dengan 2000 cc. Kurang lebih horsepowernya sekitar 160-an. Dengan torsi 400 Nm. Tenaganya kalau menurut saya sih enak tenaganya. Memang mobil ini sangat mengandalkan turbo ya. Jadi menurut saya ini mobil mesinnya tuh smooth. Tenaga dari 0 sampai 100 enak. Terus dia suaranya lembut. Cuman memang orang banyak bilang di tipe ini mesinnya sedikit rewel. Yang terjadi itu. Memang saya banyak ini juga kemarin banyak cari informasi. Penyakit mobil ini dia nggak kuat di bagian bloknya. Kalau bahasa yang rame dibicarakan bloknya itu menggentong. Jadi dia kurang kuat di bagian blok. Sehingga orang bilang itu kalau orang bahasa Jawa tuh ngobos ya, ablas. Bahasa saya sih ablas. Untuk ngecek secara kasat mata sebetulnya kita hidupkan mesinnya, ya ngecek secara kasat mata apakah mesin ini masih performanya masih baik atau tidak. Untuk secara kasat mata kita bisa hidupkan mobilnya sampai dengan temperaturnya mencapai suhu hampir setengah. Di indikator menunjukkan hampir suhu yang maksimal di setengah.
setengah kurang sedikit ya kalau di mobil ini. Kita bisa buka tutup oli di sini ataupun di sticknya, stick oli sini. Apabila dia ada asap yang cukup tebal keluar dan muncratan oli yang rada banyak, yaitu indikasi sebetulnya mobil ini sudah ya istilahnya sudah ada indikasi ablas lah, ngobos lah bahasanya, ngegentong lah mungkin kalau untuk bahasa yang sering kita pakai itu ngegentong. Ada satu cara lagi, tapi memang susah ya untuk kalau kita untuk mau ngeceknya. Kalau kita mau beli mobil ini gitu pagi-pagi, kalau untuk yang istilahnya dia sudah kena ngobos, pada saat pagi di starter dia tidak top chair, dia memerlukan 1 kali starter cek panjang nggak hidup, 2 kali starter cek baru hidup terkadang, atau bisa sampai dengan 3 kali starter. Itu indikasi memang si kompresinya sudah lemah. Itu indikasi ya, indikasi mesinnya sudah kurang prima. Tapi kalau Anda dapetin, teman-teman semua dapetin mobil yang kayak apa istilahnya mesin ini yang masih prima, enak deh saya jamin. Pokoknya apa ya, ini mobil responsif sekali dengan apa mesin 2000 cc tapi tenaganya dengan kompetitornya juga ini lebih unggul menurut saya. Cuman memang ya itu saja, apa karena ini mengandalkan turbo, ada nge-lag sedikit kalau kita lagi akselerasi, kita lepas gas, kita injek langsung, biasanya ada 1 detik atau dia nunggu sebentar, dia baru jos lari lagi. Untuk power steering dia masih menggunakan pompa ya, menggunakan pressure, tidak EPS. Jadi ya kita bisa mengecek tingkat olinya. Di sini ada air mas normal. Ada satu hal yang menarik. Kalau umpamanya teman-teman semua menemui di air radiator di sini, ini kan tempat air radiator ya. Kalau kita buka sudah ada campuran oli, jangan dulu panik. Itu mungkin bukan dari mesin, tapi biasanya dari cooler olinya yang di dalam situ. Tempatnya nyumput ya, nggak kelihatan. Itu dari cooler olinya biasanya. Kita bisa ganti cooler oli itu, dan setelah itu nanti lama-lama akan bersih kembali. Untuk air radiatornya dia bersih kembali. Jadi jangan panik begitu air radiatornya kelihatan ada oli, kan kita biasanya indikasinya kan silinder headnya kena ya, karena si olinya nyebrang ke air gitu. Tapi jangan dulu panik, kita bisa atasi dengan biasanya oil coolernya yang kena. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang hendak membeli mobil ini untuk bisa mengecek ke mekanik yang terpercaya, ataupun bisa cek ke bengkel resminya ya, untuk mengecek kondisi mesin baik atau tidak. Karena memang mobil ini spare partnya lumayan sedikit rada mahal ya, menurut saya. Jadi pastikan teman-teman mendapatkan mobil ini dengan performa yang masih baik, sehingga nanti akan terasa mobil ini memang enak gitu, bukan mobil yang rewel. Intinya menurut saya kalau umpamanya pertama kali kita beli mobil itu, apalagi mobil bekas, kuncinya itu pada saat beli. Kalau kita belinya mobil itu pas bener, kesananya enak tinggal ngerawat. Tapi kalau umpamanya kita salah beli, selesailah. Itu yang disebut mobil rewel lah, mobilnya ringkih lah. Intinya sih itu menurut saya pertama kali teman-teman kalau mau beli mobil bekas, kuncinya satu, jangan sampai salah beli. Oke, saya coba ngendarainnya enak. Untuk jarak pandang, menurut saya sih enak ya, lega. Jarak pandang kita nggak terganggu. Untuk spion jelas dia ada. Jadi untuk mengendarainya, menurut saya sih nyaman ya, enak. Cuman ada satu kekurangan untuk mobil ini. Radius putar untuk setirnya itu dia nggak seperti kompetitornya. Radius putarnya itu terbatas. Jadi pada saat kita mau balik arah, itu kita harus ngambil angle yang pas. Kalau enggak nanti kita bisa tekor lah, terus kita mundur lagi akhirnya seperti itu. Nah itu salah satu memang menurut saya sih kekurangan dari mobil ini ya. Nah ini saya coba putar ya. Nah seperti ini, jalan seperti ini kita harus ambil angle yang pas ya. Tapi ini untung besar, jalannya besar ya, jadi ini no problem lah. Cuman dengan gini tuh dia udah hampir mepet ke bagian ujung
Padahal jalannya ini lebar. Kalau terbayangkan kalau ini hanya 2 jalur, kita muter itu pasti sedikit sulit. Untuk selanjutnya sih apa ya, cruise control mungkin ya. Cara mengaktifkan cruise control kita tinggal di sini, tombol on cruise controlnya, pencet. Untuk cruise control dia harus kecepatan minimal 60 km per jam, dia baru bisa aktif. Nah, ini 60 km per jam kita aktifkan, tes dia ada nyala di sini. Nah, dia baru aktif cruise controlnya. Memang cruise control ini digunakan untuk di jalan-jalan panjang ya, jalan-jalan seperti jalan bebas hambatan, terus jalan tol ya, jalan bebas hambatan, jalan panjang. Kalau untuk di kota ya memang kurang efektif. Nah, kalau memang di jalan-jalan panjang kita bisa istirahatkan kaki sehingga kita bisa atur kecepatannya seperti apa yang kita pengen, dan kita untuk naikin kecepatan ataupun kurangin kecepatan kan sudah ada di sini, tinggal kita kita pencet plus, dia akan cepat sendiri, atau kita pencet min, dia akan pelan sendiri. Seperti cruise control lainnya ya, fiturnya memang seperti itu. Pada saat kita kagok, kita injak rem, dia cruise controlnya otomatis dia mati. Dan untuk suspensi menurut saya memang rada keras. Namun mobil ini karakternya kalau diisi banyak, ini mobil lebih enak. Jadi kita pada saat memanuver, kita coba akselerasi, jalan untuk kecepatan cepat lah ya, di atas 100. Bodinya nggak oleng gitu, bodinya tetap dia mantap. Kita manuver kiri kanan, handlingnya enak, sehingga yang nyetirnya pun pede gitu. Seperti itu. Menurut saya sih secara overall ini mobil enak sekali. Betah saya pakai mobil ini, enak. Satu lagi ya, di mobil ini dia memiliki fog lamp belakang. Nah, itu bisa dipergunakan pada saat umpamanya kita di jalan bebas hambatan, terus kita hujan besar, hujan deras, kita bisa menyalakan fog lamp bagian belakang. Itu tandanya nanti di sini tinggal indikatornya ada di sini. Nanti kalau hijau itu fog lamp depan, kalau dia orange itu fog lamp belakang. Jadi dia akan menyala. Itu untuk menghindari pada saat hujan besar, pandangan tidak terlihat, lampu mobil belakang kita dia akan menyala merah, lebih terang lagi. Ada lampu lagi, lampu merah. Sehingga orang yang di belakang kita bisa mewaspadai ada mobil di depannya. Memang fitur ini terkadang orang jarang pakai. Bahkan untuk di mobil-mobil Jepang saya rasa sih jarang ada. Seperti itu. Tapi untuk di mobil rata-rata Eropa ataupun Amerika biasanya memiliki fitur ini. Ada banyak pertanyaan, tipe mobil ini AWD, gimana cara ngaktifin 4x4-nya? Kalau AWD ini dia tidak memakai tombol ataupun tidak memakai tuas, makanya disebutnya all wheel drive, bukan 4x4. Kalau menurut saya sih kalau 4x4 biasanya udah ada tombol untuk mengaktifkan ya. Untuk jenis AWD ini dia pengoperasian untuk bisa menjadi istilahnya 4x4-nya diatur oleh ECU. Mobil ini gerak roda depan. Jadi pada saat gerak roda depan dia depannya slip, baru dia ECU-nya baca, dia baru bergerak secara otomatis, bagian belakang akan membantu untuk bergerak gitu. Jadi tidak ada tombol khusus yang untuk menyalakan fitur 4x4-nya, tidak ada. Jadi tipe AWD itu memang seperti itu cara kerjanya. Jadi menggunakan dikontrolnya oleh ECU. Sekian ya teman-teman untuk review kali ini. Review kali ini Captiva 2011 AWD. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Bisa apa yang saya jelaskan bisa menambah pengetahuan. Kalau ada mobil lain yang istilahnya teman-teman pengen review, tulis saja di kolom komentar. Kalau ada unitnya nanti kita coba bahas lebih dalam supaya kita punya pengetahuan akan mobil-mobil yang akan kita beli, sehingga kita merasakan puas dalam membeli kendaraan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu saja dari saya, salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.